yang bersifat tatanan kehidupan itu sangat masuk. Contoh, ibu dapat berapa kali warisan? Laki-laki dapat 2, ibu dapat masuk akal lagi. Nggak jawab. Masuk akal? Kenapa wanita dapat 2? Laki-laki dapat 2, wanita dapat 1 atau Kalau bahasa sederhana saya, bahasa ini bahasa saya yang jelaskan ini. 1 nggak pernah habis, 2 langsung habis, mana yang banyak? 1 tapi nggak pernah habis, 2 langsung habis, mana yang banyak? Kenapa? Tidak pernah habis. 1 tapi tidak ada kewajiban. Wanita itu nggak ada kewajiban harta sama sekali. Apa kewajiban harta? Cuma zakat kalau hartanya lebih. Yang lain nggak ada. 2 Pak, baru dapat 2. Mau nikah dari yang kedua, ngasih makan istri dari yang kedua, punya anak dari yang kedua, cukup. Yang 1 pun ikut menikmati yang 2. Ini kan punya aku kan gak wajib, mana nafkahku. Makanya adil seadil-adilnya. Cuman kita itu kadang-kadang gak mau pakai apa? Maunya pakai apa bedanya? Ya, apa? Enggak ada Bapak Ibu, semuanya tahir, suci. Seperti indah. Bagaimana Allah menjaga kesucian kita. Indah wanita yang sampai 3-4 bulan ternyata terbukti pada seorang wanita itu 3-4 bulan masih punya pengaruh dari apa? Suaminya terdahulu, maka masih ada bekas suami yang terdahulu pada rahim. Maka 4 bulan ketika dia bersih, artinya selesainya kalau dia membolehkan berhubungan lagi dengan yang laki-laki lain untuk menikah. Semua kita, karena memang yang menciptakan dan menurunkan kita ini menciptakan manusia. Maka paling ngerti, paling suci. Suci secara tatanan, suci secara konteks, suci secara hukum. Itu luar biasa. Baik, sudah jam 11 ini baru 1 orang. Baik. Kemudian fiha kutub qayyim. Di dalam Al-Quran itu ada apa? Ketetapan, keputusan, ketentuan, ajaran yang semuanya qayyimah. Qayyimah itu dari kalimat siddatul istiqamah, lurus yang sangat lurus, sama sekali nggak ada macam, lempeng. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, makanya kalau ingin mengambil keputusan yang lempeng, ambil keputusan dengan apa? Dengan Al-Quran. Ini barusan ada posisinya Kongremo. Kalau keputusan manusia pasti ada kepentingan, tapi keputusan Allah, ketika Allah memutuskan, maka keputusan itu sangat adil. Ketika diputuskan apapun, misal contoh, aqimis shalah lizikri, dirikanlah sholat untuk mengingat, dan sholat hukumnya apa? Wajib. Pertanyaan saya, qayyimah kan? Lurus nggak ya? Bapak dan Ibu,
Sholat itu kepentingan siapa? Pribadi. Kepentingan Diri sendiri. Allah atau kepentingan kita? Kita. Makanya yang tak sholat atau sholatnya bohong-bohong itu orang yang tak tahu kepentingan. Bodoh. Orang yang tidak sholat atau sholatnya itu orang yang tak tahu. Dia kira kepentingan cuma maka kepentingan kita adalah bagaimana tatanan hidup kita ini jauh bagus, otaknya terbuka dengan cerdas, hatinya terbuka dengan hidayah, fisiknya beraktivitas mengikuti ritme alam semesta. Bapak dan Ibu perhatikan, tahu nggak? 5 waktu sholat itu benar-benar kebutuhan kita. Karena hanya pada saat 5 waktu itu kita benar-benar jadi manusia sempurna. Saya ulang, hanya pada saat apa? 5 waktu. Sholat 5 waktu itu kita apa? Jadi manusia. Yang dagang di pasar, mohon maaf, dagang di pasar. Gimana sambil tenang ya, menjadi tenang. Bagian tubuhnya berfungsi otak, mulut, hatinya Enggak tenang. enggak. Yang kerja di pabrik, apalagi pabriknya mujur mesin, apa yang terjadi? Otaknya enggak, yang berjalan cuma refleks. Karena kita jadi manusia. Makanya kenapa kita mau sholat harus untuk terjadi pintar atau siram langsung apa? Terputus semua itu dan langsung masuk dimulai dengan niat yang dihidupkan pertama kali adalah Iya, hati. Mohon maaf kepada orang yang sholat yang bohong-bohong atau enggak sholat dirinya mati. Orang yang di depan komputer Pak, lama-lama jadi komputer. Makanya harus diintrap dengan apa? Makanya ketetapan Allah itu tidak ada sama sekali yang tidak bermakna. Semakin kita renungkan, semakin terlihat sekali betapa lulusnya Allah. Apalagi puasa, apalagi zakat. Ya, zakat itu lulus atau enggak? Zakat itu membuat dinamika ekonomi di satu negara itu menjadi dinamis. Tahu nggak? Tujuan zakat adalah diantaranya bukan hanya untuk membersihkan, tapi wilayah punah dan wilayah supaya harta itu tidak mandek di tangan apa? Suatu ketika ada ibu-ibu pensiunan tanya kepada saya, Ustaz, ya Bu, nanya, saya pensiunan, ada duit yang dapat dari pensiunan itu. Tahun kemarin sudah saya zakati, tahun ini zakat lagi. Nah. Bu, zakat lagi nggak Bu? Zakati. Tahun kemarin udah, tahun ini zakat lagi kan? Jangan. Lalu Ibu protes. Nanti habis Ustaz. Ya. Makanya supaya kalau nggak ada zakat Bapak Ibu, maka kita tidak akan tersupport, tidak akan terdorong untuk membuat harta itu berputar. Kalau nggak mau habis apa? Putar. Ada orang yang mendapatkan manfaat dari berputarnya harta, lalu ada kita yang mendapat manfaat juga dari satu hasil. Makanya dalam ekonomi Islam, zakat itu menjadi instrumen penting untuk kesejahteraan. Dan yang menariknya Bapak Ibu, zakat itu penerimanya sudah ditentukan. Tahu nggak siapa yang menerimanya? Orang yang paling lemah ekonominya di antara. Siapa menerima zakat? Jadi 8-8-nya itu adalah orang yang paling lemah ekonominya. Dan itu tidak boleh kepada infrastruktur, harus langsung kepada orangnya.
diputerin Jadi boleh. nggak boleh zakat dibangunin jembatan, gitu. Nah, zakat dibangunin apa? Gedung, nggak boleh. Bangun rumah sakit boleh nggak? Nggak boleh. Kecuali rumah sakit itu orang miskin tok. Iya diputerin aja Bu, Nggak jadi boleh pada orang ingat kaya ya. masuk. Saya nggak tahu. Iya. Jangan sampai Enggak maksudnya ada lagi yang otaknya baiknya cerdas. Ustaz, gimana diputerin. kalau zakatnya tidak divestasikan, nanti hasilnya kita bagikan? Nggak boleh. Jangan nunggu untung dulu baru dapat jadi zakatnya. Zakat itu langsung harus dibagikan. Jadi semua keputusan yang paling Udah ada tadi. orang yang Enggak, tapi ada nggak orang puter. yang Puter aja berperkara pada dengan ingat. orang muslim. Nggak Jadi berjalan. ada masalah antara seperti ini orang muslim gimana? Nggak berjalan. Terus bapak dan ibu orang Yahudi Jauh kan. ngomong Di sini kepada biar berjalan aja. orang muslim, kemana kita berhati? Ya pemimpin Masih di depan. siapa? Oh udah. Aku udah. Mereka datang kepada Rasulullah. Lalu mereka ngomong begini, kalau muslim dia terima, kita muslim ini yang Yahudi mengatakan, ya Rasulullah, gimana saya dapat keadilan? Saya berperkara dengan muslim. Lalu engkau adalah seorang Rasul muslim. Lalu nanti kitab undang-undang yang dipakai Al-Quran. Kata Rasulullah, berarti kan kamu datang dengan kitab. Apa artinya? Sebenarnya keadilan itu ada pada setiap kitab. Yang jadi masalah kitabnya nggak dipakai. Kitabnya nggak dipakai. Dan Rasulullah adalah seorang yang paling adil. Kata Rasulullah, kalau aku nggak adil, lalu siapa yang adil? Kalau aku nggak adil, siapa yang adil? Tapi dari sentimennya kadang-kadang, kalau bukan dari golonganku, maka aku nggak suka. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Pertanyaan. Jadi orang itu tidak mungkin mau lepas dari apa? Dari kekufurannya, dari penolakannya kepada kebenaran, kecuali setelah datang apa? Pertanyaannya, kalau sudah datang, apakah langsung diterima? Apakah kalau sudah datang langsung diterima? Nah, itu. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ternyata kalau sudah datang, bukan langsung otomatis semua menerima, tafarraq, terpecah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah terjadi perpecahan kecuali setelah datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, sebelum tahu nunggu, setelah tahu berpecah. Jadi begini, Bapak dan Ibu, kenapa ada orang Yahudi di Madinah sebelum datangnya Rasul? Iya, jadi orang Yahudi Pak, itu kan tempatnya bukan di Madinah, mereka tempatnya itu ya di daerah yang sekarang disebut sebagai apa? Palestina, Syria, daerah Syam. Ya. Lalu kenapa mereka sampai di Madinah? Karena di kitab mereka itu sudah menyebutkan akan ada Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman. Dan mereka di kitabnya dijelaskan ciri-ciri tempat turunnya Nabi akhir zaman. Dan setelah mereka membaca, mereka melihat bahwa yang punya ciri-ciri itu adalah Madinah yang namanya awalnya adalah Yastrib. Maka mereka sudah berada di sana lama sebelum Rasulullah hijrah. Jadi kenapa mereka berada di Madinah? Menunggu kedatangan
Nabi. Itulah rahasianya Pak. Kenapa orang Madinah itu lebih welcome kepada Rasulullah dibandingkan dengan orang Mekah. Rasulullah berdakwah di Mekah itu Pak 13 tahun. Yang beriman itu cuma sedikit. Tapi ketika Rasulullah SAW mendapatkan 6 orang saja awalnya cuma 6 orang aja dari Madinah. Yaitu dakwah ketika mereka datang berhaji, Rasulullah SAW sampaikan kepada mereka, aku adalah Rasulullah SAW membawa Islam dan seterusnya. Lalu orang Madinah langsung mengambil. Jadi balik 6 orang ini balik ke Madinah lalu menyampaikan, dia katakan, Nabi yang itu orang Yahudi. Kita iman dulu sebelum orang Yahudi. Karena orang Yahudi memikir Nabi, kalau Nabi akhir zaman datang, kami akan menjadi bangsa yang besar yang akan menguasai kalian semua. Jadi memang kalau setiap Nabi itu membawa perubahan besar, sebagaimana Musa yang membebaskan Bani Israel dari mana? Dari Fir'aun, dari perbudakan Fir'aun, lalu menjadi bangsa yang kemudian berjaya di Baitul Maqdis. Maka mereka menganggap bahwa kalau kami sudah ketemu dengan Rasul itu, kami akan menjadi bangsa yang besar dan kami akan kuasai kalian. Orang Madinah, yaitu orang asli Madinah bukan orang Yahudi, dari kaum Khazraj dan Aus, ketika mendengar itu, itulah sebabnya setelah berenam ini datang, tahun depan mereka datang lagi dengan jumlah 2 kali lipat, 12. Dan sudah minta kepada Rasulullah, kirim kepada kami ya Rasulullah seorang guru yang mendakwahkan Islam ini kepada semua orang Madinah. Siapa itu? Mus'ab bin Umair, seorang pemuda. Dan apa dampaknya Pak? Seorang guru. Makanya kalau masih berislam itu harus belajar. Dari 6 jadi 12 tahun kemudian jadi 75 orang gara-gara itu. Dan levelnya tidak lagi sama dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin cuma pengen ilmu, kalau sekarang 75 tidak hanya pengen ilmu, pengen totalitas. Kata mereka kepada Rasulullah, pindah ya Rasulullah ke Madinah. Jangan pindah ke Madinah, kami suka. Dan akhirnya Rasulullah pindah hijrah hanya butuh 2 tahun. Hanya butuh 2 tahun bisa melawan orang kafir Quraisy dalam perang Badar. Hebat enggak? Dalam 5 tahun perang Badar. 8 tahun maka dia dikuasai. Kenapa? Karena sudah punya ilmu orang Madinah. Ini pentingnya ilmu. Ya. Beda dengan apa? Orang Mekah setelah pada Mekah masuk Islam semua. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi orang-orang yang tadi nunggu-nunggu, tapi ketika Rasulnya datang berpecah. Kenapa berpecah Bapak dan Ibu? Karena penerimaannya bukan pakai hati, penerimaannya pakai nafsu. Dan kalau sudah pakai nafsu, ada like dan dislike, ada suka dan tidak suka. Makanya nafsu tidak boleh menjadi alat untuk penerimaan dan menentukan kebenaran. Kalau untuk makan boleh nafsu. Nanti pas makan, wow, gitu, boleh nafsu. Tapi kalau menerima kebenaran jangan pakai apa? Nafsu. Pakainya adalah iman. Nah, karena mereka pakai nafsu, maka ada yang mengatakan, kenapa bukan dari golongan kita ya? Kenapa orang? Maka nafsunya yang menolaknya. Bukan kebenaran yang bukan karena tidak benar, tapi nafsunya mengatakan ini nggak pantas jadi rasul karena bukan dari golongan.
Jadi Bapak dan Ibu hati-hati. Ketika kita menerima apapun pakai nafsu, tidak pakai ilmu dan tidak pakai hati, maka itu yang terjadi perpecahan. Gimana Bu? Makanya hati-hati. Mohon maaf pakai itu. Kadang-kadang misalnya contoh sederhana, ada dua organisasi masyarakat atau Islam atau partai mau apa? Mau merger. Semangat kita besarkan. Ya oke. Sepakat. Pas menyatunya sepakat, pas bagi-bagi posisinya nggak sepakat. Ketua umum siapa nih? Kenapa? Kenapa nggak sepakat? Nafsunya. Jadi bagian nafsunya yang nggak sepakat. Maka hati-hati. Dan salah satu yang paling berbahaya dalam hidup kita adalah penuhanan apa? Nafsu. Maka beragama itu kepada Ibu yang dikasihi Allah, yang kita hidupkan adalah hati kita. Tafakkar yang untuk kita. Dan ini mereka yang pertama kali yang terpecah belah. Bukan orang musyrik. Tadi kan Bapak dan Ibu di ayat sebelumnya dikatakan orang ahlul kitab dan musyrik. Tapi ketika berpecah itu ahlul kitab. Kalau orang-orang musyrik tinggal cuma tetap aja apakah dia terima atau tidak. Tapi orang-orang ahlul kitab berpecah-pecah. Ada yang terima seluruhnya, ada yang tidak, ada yang terima sebagian, dan seterusnya. Dan Masya Allah, Allah SWT menyatakan illa min ba'di ma ja'akumul bayyinah. Dan bayyinah yang kedua ini adalah Al-Quran. Maksudnya kalau ingin bukti kebenaran, pelajarilah apa? Al-Quran. Maka semakin Al-Quran itu semakin dipelajari, maka semakin membuktikan kebenarannya sendiri, kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam dan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak dan Ibu penting ada waktu untuk belajar Al-Quran. Al-Quran itu 3. Pelajari cara membacanya. Pelajari apa? Cara membacanya. Yang kedua, pelajari cara memahaminya. Dan yang ketiga, pelajari cara mengamalkannya. Membaca. Pertama apa? Pelajari cara mengamalkan. Tidak ada istilah terlambat, terus belajar. Tapi sudah tua Ustaz. Dan mentadabur terakhir apa? Saya ingin tanya, Rasulullah boleh belajar Quran dengan berapa? 40 bukan anak-anak. Jadi kalau kita baru 50 berarti baru cuma 10 tahun lewat dari itu. Jangan bandingkan langsung dengan anak-anak sekarang. Kalau 60 baru lewat berapa? 20 tahun. Yang kedua apa? Memahaminya. Kita dapur, kita tafsir. Terima kasih untuk kesempatan seperti ini. Mudah-mudahan membawa ibadah. Amin. Dan yang ketiga adalah mengamalkannya. Bapak dan Ibu, Al-Quran itu kekayaan atau bukan? Kekayaan atau bukan? Sertifikasi Al-Quran atau sertifikasi duit? Al-Quran sama duit. Iya. Itulah salah satu kelemahan kita yang dapat Al-Quran langsung 30 juz sehingga kurang menghargai. Di bawah yang salah seorang yang menyusui Rasulullah itu ketika setelah Rasulullah wafat didatangi oleh Abu Bakar dan Umar, lalu Abu Bakar dan Umar ngomong begini, semua enak, engkau kan yang pernah menyusui Rasulullah, engkau tahu bagaimana Rasulullah ketika kecil, tolong cerita biar kita agak senang sedikit mendengar cerita-cerita Rasulullah waktu kecil. Lalu Umar nangis. Ketika nangis, Rasulullah apa? Abu Bakar nanya,
Kenapa kau nangis? Kata beliau, yang kutangisi adalah bukan meninggalnya Rasulullah saja, tapi yang kutangisi adalah berhentinya bimbingan langit kepada kita, terputusnya bimbingan langit. Tahu nggak apa itu Al-Quran? Itu bimbingan langit. Allah langsung bimbing, ada peristiwa langsung diturunkan, ada kejadian langsung. Sekarang sudah ada. Rasulullah sudah wafat. Berarti apa? Maka tahu nggak Pak? Itu setiap hari mereka itu, apalagi pada masa-masa Mekah, ketika Allah sampai istrinya siapa? Abu Lahab yang disebut dengan Mujahid itu ngopeng terus. Ngopeng, apa yang diopeng? Berita tentang wahyu yang turun, itu orang kafir. Jadi para sahabat itu setiap hari bertanya, ya Rasulullah, adakah sesuatu yang baru yang turun? Jadi setiap ayat yang baru datang itu ditunggu oleh mereka. Kenapa? Karena ini sebuah